Sivil. Hai Sobat Sipil, sit tight, grab the snack, and be prepared Because now you're listening to HMS Talk, Sound of Sivil. Hai Sobat Sipil dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Pasti udah kangen kan sama HMS Talk. Nah, jadi HMS Talk balik lagi nih di tahun 2022. Nih aku sama teman baruku nih bakal jadi announcer perdana HMS Talk di tahun 2022 nih. Kan gak kerasa ya udah 6 bulan lamanya nih dari episode terakhir HMS Talk dirilis. Jadi kenalin, aku announcer terkece Devita dari Sipil 20 yang ditemani sama Aku, announcer terbaru, Rafli dari Sipil 20 juga. For the first time, aku menemani Devita menjadi announcer di HMS Talk. Aku sedikit nervous sih, karena ya sedikit meluangkan waktunya dengan Devita untuk ngobrol bareng dengan kalian yang ada dimanapun. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lucu nih, Dep, apa kabarnya? Kamu udah pernah COVID atau belum? kabar sih baik ya, tapi kalau ditanya udah pernah COVID atau belum sih, alhamdulillah belum pernah. Dan kalau bisa jangan sampai kena COVID lah ya. Kalau kamu sendiri emang udah pernah COVID atau gimana? Enggak sih, alhamdulillah puji syukur gak pernah COVID dan semoga gak pernah juga. Ngomong-ngomong tentang COVID, di Indonesia ini COVID tuh keadaannya udah endemi gak sih, bukan pandemi lagi? Ya bener banget. Jadi aku pernah baca dan dengar gitu, kalau nggak salah ya, di Indonesia nih COVID-nya udah mau jadi endemi, udah bukan pandemi lagi. Jadi kita nih kalau mau kemana-mana sekarang udah nggak perlu menyertakan tes antigen sama PCR lagi, ya kan ya? Yes, bener banget. Kalau misalkan kalian mau berpergian menggunakan kendaraan umum, itu udah nggak perlu lagi antigen, nggak perlu lagi PCR, tapi cukup perlu booster. Kamu udah booster atau belum? Aku jujur belum pernah booster. Kalau kataku sih mending booster cepetan ya. Kalau Iya aku sendiri sih. sih udah booster. Karena nih ya, walaupun emang sih udah jadi endemi dan udah enggak perlu antigen sama PCR lagi, tapi itu cuma berlaku untuk mereka yang udah dapet vaksin dosis ketiga atau booster. Nah, buat kamu yang masih dosis pertama atau dosis kedua, itu harus booster dulu. Karena kalau belum booster nih, kalian tetap harus menyertakan antigen sama PCR. Jadi kan kalau kalian mau pulang nih, agak susah ya, karena harus antigen dulu dan keluar biaya lagi. Wah, kalau gitu aku harus cepet-cepet booster juga sih, soalnya mau balik ke rumah halaman. Kamu udah punya gambaran belum? Kayak pengen balik kapan, kayak gitu. Soalnya aku belum beli tiket sama sekali untuk balik pulang. Kalau aku udah ada gambaran dan bahkan aku udah beli tiket sih ya, karena sebelum harganya membludak makin mahal, jadi aku cepet-cepet beli. Bener banget. By the way, ngomong-ngomong pulang, emangnya kamu orang mana sih? Kamu bukan orang Solo ya? Soalnya aku Bukan. lihat motornya nih ya, platnya tuh AD. Bukan. Aku kira dia orang Solo. Aku tuh besar dan tinggal di Jakarta Barat. Cuman ya emang plat nomorku aja yang sebenarnya adik. Kalau ditanya untuk balik, ya aku pasti baliknya di Jakarta sih. Kalau kamu di mana sih tinggalnya? Kalau aku sendiri, aku nanti pulang ke Tangerang Selatan. Ya, lumayan deket lah ya ke Jakarta Barat. Tetanggaan ceritanya daerahnya ya. Ya lumayan lah ya. Nah, karena kamu bukan orang Solo, kamu kan orang Jakbar, berarti kamu di sini ngekos dong. Bener banget. Aku di sini udah menjadi anak kos yang sesungguhnya gak sih? Nggak sesungguhnya, tapi karena aku udah di sini selama 6 bulan, makanya kayak ngerasa udah ya bosen juga sih di Solo. Tapi kalau kamu gimana nih, Dep? Udah ngekos atau belum? Aku ngekos juga, cuman aku belum selama kamu ya. Aku kayak baru ya 2 bulanan lah ya kalau di total aku ngekos di sini. Nah, kamu tuh di sini tuh ngekos di daerah mana sih? Aku itu ngekos di belakang UNS. Kayaknya semuanya juga di belakang UNS sih. Di bagian Kuburan Mojo. Daerah Kuburan Mojo, tapi bukan di dalamnya ya. Di belakang Kuburan Mojo, di situ. Kalau kamu di mana? Kalau aku di samping isi sih ya, bukan di belakang Oh, UNS. beda lagi nih. Aku Beda di lagi. samping isi. Beda sekte ya Tapi ceritanya. kalian pasti tahu Olive kan? Tahu. Pasti tahu Olive kan? Kayaknya semua anak UNS harus tahu Olive itu apa. Jadi kosanku tuh deket banget sama Olive, kayak tinggal jalan kaki lah kalau mau beli Olive. Bener.
ngomongin soal ngekos kayak mending langsung kita spill aja nggak sih kita mau bahas apa? Bener banget. Episode kali ini di HMS Talk mau membahas beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain oleh anak kosan di era COVID. Yap, bener banget. Jadi, buat sobat sipil yang baru mau ngekos atau bahkan udah ngekos nih, bisa ikut dengerin topik kali ini karena bakalan berguna banget buat kalian selama ngekos di Solo. Aku mau nanya ke kamu nih, Pri. Apa nih? Alasan kamu ngekos tuh apa sih sebenarnya? Alasan aku ngekos di Solo itu, aku inget banget itu aku menjajakan kakiku di Solo di akhir Oktober ya. Di akhir Oktober karena proker HMS. Jadi di situ aku dulu intro week dan di situ mengharuskan aku untuk ke Solo. Dan juga ada beberapa kegiatan seperti Civil Week dan yang pastinya tuh kuliah. Karena aku bosen banget untuk kuliah sendiri di rumah. Ya, bener banget. Jadi aku nyari temen di Solo untuk belajar bareng gitulah. Ya itu ekspektasiku ya. Tapi realitanya ya kadang iya kadang enggak sih itu. Tapi karena emang lebih seru kayak UTS UAS bareng-bareng di Solo. Nah iya. Momentum online ini tuh UTS UAS yang online tuh harus seru bareng-bareng. Ya. Seru dalam tanda kutip ya. Waktu kamu kesini sempet ada kayak orang tua nggak ngizinin gitu nggak sih? Kalau aku sempet sih, apalagi bapak aku. Jujur kalau ibu aku sendiri tuh fine-fine aja gitu, 100% gitu ya? ngizinin aku untuk misalkan mau kemana ya monggo, kalau mau kesini ya monggo. Tapi bapakku yang super duper ribet minta ampun. Karena lebih ke apa ya? Lebih mungkin sayang sama aku sih ya. Jadi kayak aku pengen pergi ke sini kayak nggak dibolehin, pergi ke sana nggak dibolehin gitu. Cuman ya gara-gara kemarin intro week itu sama pada saat itu juga mbahku yang berada di Klaten itu punya penyakit yang kambuh gitu sih. Jadi aku gunain momentum itu untuk pergi ke Klaten dan langsung orang tua tuh ngedrop aku di Solo gitu. Oh, berarti kamu diantar? Yes, aku diantar sama orang tua aku. Kalau kamu gimana? Diantar atau enggak pas dulu pertama kali ngekos? Aku diantar sih, karena... Oh, diantar juga ya? Diantar juga. Aku kesini 2 kali, dua-duanya diantar. Cuman yang pertama aku cuma sama mama, yang kedua sama papa. Maksudnya sama mama, yang kedua sama mama papa. Kan jauh nih ya dari rumah, terus tinggal sendiri. Rasanya gimana tuh? Kayak apa sih yang beda dari tinggal sendiri sama tinggal sama orang tua? Karena kita udah certified anak kos banget ya nih ya. Yang paling hal aku notice dari kita sebagai anak kos itu adalah suasananya. Iya. Suasana apa? Suasana di rumah. Jadi sepi gak sih di kos? Yes, aku jujur sampai sekarang masih apa ya? Kayak ya ngebayang-ngebayang suasana di rumah, berisiknya mamaku kalau misalkan ngingetin kalau lagi makan kayak gitu sih. Sama ya apa ya? Paling minta duit ke abang karena aku punya abang di rumah. Jadi minta duit ke abang itu harus wajib, kegiatan yang wajib. Iya bener banget. Dan sama ini gak sih, jadi apa-apa tuh sendiri. Karena kalau di rumah jujur aku kayak nyuci baju, cuci piring, nyapu ngepel tuh kayak semua tuh udah dikerjain sama mbak. Terus kalau makan tuh pasti mama udah masak. Bener banget. Tinggal, deh ayo makan. Dan kalau sekarang tuh kayak, aduh makan apa ya, siang makan apa, malam makan apa, kan bingung ya. Kayak beda banget lah sama tinggal sama orang tua. Nah, jadi ya itu sih kayak lifestyle kita yang ada. Kita sebagai anak rumah menjadi anak kos itu udah beda total. Ngerasa kayak agak homesick gak sih? Tapi aku ya, jujur, gak pernah ngerasain homesick. Kayak aku tuh gak pernah ngerasain sedih ditinggal orang tua, sedih kangen rumah. Kayak kangen-kangen, iya. Cuman gak sampai sedih yang bisa nangis-nangis kayak gitu, kayak ngingetin, ini gimana ya keadaan di rumah, kayak gitu sih. Aku sih nggak, aku pernah homesick tapi nggak yang sampai nangis-nangis ya, cuman kayak kangen mama, kangen masakan mama. Karena aku kangen mama karena aku selalu cerita kan, jadi ya bisa kalau aku homesick kangen mama ya nelpon, paling nelpon atau video call. Terus kalau kangen masakan mama sih ya ditahan sampai nanti pulang lagi ke rumah ya, karena di sini kan nggak ada yang jual masakan ibu saya, jadi saya harus menahan rasa kangen masakan mama. Terus kamu ngerasain culture shock gak? Culture shock di Solo? Iya. Bentar. Aku tuh lagi mikir kayak culture shock utama aku di Solo tuh apa ya? Yang paling aku notice itu adalah bahasa. Karena bener-bener beda banget. Padahal aku ini sebenarnya orang Jawa.
Karena Oh ya. bokap, nyokap atau ibu bapak aku tuh asli dari Klaten. Bentar, berarti itu alasan kenapa plat nomor motor kamu tuh AD. Iya, itu sebenarnya motor dari rumah Klaten. Mbah, iya Wah, dari situ. susah. Terus kayak tapi walaupun bapak aku sama ibu aku itu orang Klaten, ya aku tetap tinggal dan besar di Jakarta. Jadi aku bener-bener gak paham, bukannya gak paham ya, jadi gak Gak lancar sepenuhnya lah ya. paham dengan bahasa Jawa gitu loh. Ya padahal aku anak orang Jawa, tapi gak bisa bahasa Jawa kan sebenarnya aneh ya. Cuman ya di sini sejak aku menjadi anak kos. UNS, jadi anak kos di UNS itu tuh ya aku mencoba belajar bahasa Jawa. Tips aku untuk kalian yang ingin belajar bahasa Jawa nih ya, kalian itu nyatet bahasa Jawanya apa sama artinya apa dan terus tuh kalian kenang lewat apa, lewat notes. Jadi kalian tulis kira-kira bahasa yang kalian susah dimengerti apa, terus kalian isi gitu loh artinya apa, karena bisa kalian baca lagi kemudian harinya. Itu aku mau nanya, kalau kamu culture shocknya apa di Solo? Jujur bahasa. Karena ya beda banget ya. Aku nggak benar-benar tidak familiar dengan bahasa Jawa. Karena ya di tempatku tinggal itu emang nggak ada yang menggunakan bahasa Jawa. Kita pakai bahasa Indonesia. Dan Bener-bener. sebenarnya nggak tahu ya ini culture apa bukan. Yang bikin aku kaget adalah harga makanan. Itu bener Sumpah banget. ya. Di sini Parah. aku bilang Parah. 11.500 di sini dapat makan nasi ayam kremes sama es teh. Sedangkan kamu di Jakarta 11.500 itu adalah ongkos kirim. Jauh banget ya Ongkir perbedaannya. Gojek. Kalau kamu mau GoFood itu ongkirnya segitu lah sekitar 10.000, 12.000. Di sini dengan harga ongkir udah bisa dapat makan. Beda banget ya. Jadi bisa 2 kali lipat lah harganya kalau Jakarta sana. Emang ya kita tuh kalau di Solo nih udah bener-bener jadi anak kos yang hemat. Karena emang udah kondisinya untuk kita membeli makan itu tuh menguntungkan untuk kita gitu Iya, loh. Karena bener. makanannya juga tergolong murah-murah nih. Dan enak. Yes. Jadi Tuh. walaupun makanannya murah, tapi rasa tetap terjamin gitu ya. Uang bulanan. Nah, uang bulanan kamu yang biasanya dikasih ke orang tua tuh tersalur buat apa aja? Kayak kamu sebagai anak kos ya, gitu. Pertama, itu pasti buat makan. Iya sih. Ya kan? Itu pasti buat makan tuh adalah pengeluaran utama dan yang paling besar. Nah, selain buat makan, kita ini anak muda yang lifestyle-nya apa ya? Uangnya nggak banyak, tapi pengeluaran kita banyak. Tetap hambur-hamburin duit juga ya. Nah, hambur-hamburin untuk apa? Itu untuk nongkrong. Nah, itu sih. Itu untuk nongkrong. Nah, tapi nggak cuma buat foya-foya doang ya. Aku uang bulanan juga kadang kan buat ngeprint, karena kita ada tubes nih. Buat ngeprint normalisasi. Yes. Kadang kan sabun habis, sampo habis. Nah, itu uang bulanan tuh kepake buat belanja kayak gitu. Terus buat beli mie instan dan makanan-makanan instan yang tidak sehat lainnya. Benar. Kalau kamu uang bulanan dipakai buat apa? Aku uang bulanan ya sama sih kayak kamu, kayak keperluan makan, terus juga ya paling beli token listrik. Karena di kosan aku juga nggak include token listrik ya, sama isi bensin untuk motor. Terus juga paling ya peralatan mandi sih, kayak sampo, sabun, terus juga pengharum ruangan, kapur barus juga. Karena biasanya aku sering beli pas setelah kapur barus aku tuh di lemari habis gitu sih. Ngomong-ngomong berarti kan itu kan kebutuhan hidup ya. Nah, biasanya kamu belanja buat kayak gitu-gitu tuh gimana sih? Aku kalau tempat belanja di Solo biasanya tuh ke Samiluas, nggak tahu kenapa. Dan aku tuh baru tahu kalau misalkan Samiluas sama Luas itu beda. Kayak Oh iya. iya, walaupun namanya Sama-sama hampir-hampir mirip ya, sama-sama Luas, tapi itu sebenarnya beda. Aku nggak tahu kenapa, tapi itu ada yang bilang beda gitu loh. Dan kenapa di Samiluas? Karena kan aku tuh ngekos di belakang UNS ya, dan Samiluas tuh di sekitar Jalan Slamet Riyadi. Jadi tuh enak aja gitu loh naik motoran, terus kayak ngelilingin Solo dari aku yang berada di kos, terus aku melewati Pasar Klewer, terus ke Keraton, dan akhirnya ke pasar, gak ke pasar, sorry, maksudnya ke Samiluasnya itu loh. Terus juga di Samiluas tuh tempatnya kayak, apa ya, sebuah bangunan tua gitu, jadi vibes-nya old time gitu sih, gitu. Paham. Dan biasanya ya beli cemilan, snack, ya, bener. Terus tapi kalau misalkan tempat belanja bulanan lainnya ya, the one and only
Shopee. Ini bukan sponsor dari Shopee, tapi emang Shopee tuh ngebantu banget Iya. buat anak kos. Belanja bulanan, beli makan. Yes. Karena vouchernya tuh Semua diskonnya Gak ada gitu. gak main-main. Bener. Kalau aku sendiri ya, kalau belanja bulanan, kamu di Sami Luas. Kalau aku di Luas nggak pakai Sami. Nah, Di Luasnya aja. perbedaan ya, perbedaan. Tapi aku nggak di satu tempat sih. Kadang di Luas, pernah juga di Transmart. Cuman seperti yang kita tahu, nih transport tuh mahal. Transport tuh mahal. Tapi bukan berarti Luas tuh murah. Cuman lebih murah. Bener. Sebenarnya kalau dipikir-pikir di total ya, total belanjanya tuh yang nggak jauh gitu loh, kayak yang sampai kalau belanja di Luas tuh setengah dari total belanja di Transmart sih enggak. Cuman emang ada beberapa barang yang lebih murah di Luas gitu. Sebenarnya untuk tempat belanja tuh banyak, kayak ada Luas, ada Sami Luas, ada Transmart, ada Lotte Mart, ada Hypermart. Di Indomaret sama Alfamart pun juga kalian bisa belanja karena di sini tetap ada Indomaret dan Alfamart kok. Nah, ngomong-ngomong baju, kamu habis beli baju dipakai, cuci kan? Biasanya kamu nyuci sendiri atau laundry? Aku itu dua-duanya sih. Karena aku tuh biasanya kalau beli baju itu kadang nge-thrift. Dan nge-thrift itu pasti second hand yang maksudnya nggak, kondisinya tuh pasti nggak baik-baik aja kan. Kasarnya Tapi kayak bekas lah ya. yes, tapi kalau itu biasanya aku cuci sendiri. Karena nggak enak aja kalau misalkan aku taruh di laundry. Kayak gitu sih, aku cuci sendiri biar steril aja gitu. Tapi kalau misalkan masalah baju kesehari-hariannya itu dua-duanya. Kadang aku nyuci sendiri, kadang aku nge-laundry. Oh, tergantung. Yes. Kalau misalkan baju-baju yang kayak seperti kemeja yang sekarang ini, atau baju-baju yang maksudnya tuh baju yang emang Sana dipakai jeans gitu lah. buat berpergian, buat kita nongkrong. Tapi kalau misalkan baju yang emang buat buat dipakai di kosan, itu tuh nyuci sendiri sih. Iya sih. Cuman aku akhir-akhir ini aku tuh males banget buat pergi ke tempat laundry. Jadinya aku full 100% itu nyuci sendiri di kosan. Kalau aku beda sih. Gitu. Untuk masalah nyuci atau laundry aku depending ya, atau tergantung. Kan ada beberapa baju-baju kecil yang bisa kita cuci sendiri. Kayak, aku nggak perlu nyebutin ya. Ada beberapa baju kecil kayak ya kaos kaki lah. Contohnya itu kan kecil ya, itu lah bisa nyuci sendiri. Tapi kalau baju-baju yang kayak kemeja, celana jeans, jahim, PDL, PDH itu kan gak mungkin ya aku nyuci sendiri karena terlalu ribet dan terlalu berat lah buat aku tugas seperti itu. Jadi aku mendingan menyerahkan ke mbak-mbak laundry. Kebetulan laundryku di seberang kosan. Jadi gak ada kata mager untuk melaundry. 5 langkah sampai tempat laundry ya? Enggak 5 langkah, tapi Ya, deket juga lah sih, ya. Pokoknya kamu bener-bener. kalau ngeliat dari balkon kosku, Oh, udah kelihatan langsung. Bener Gak di dilempar aja gitu bajunya. bisa sih, cuman gak sopan. Kamu tim masak atau tim beli makan? Aku tim beli makan di luar. Karena menurut aku lebih murah aja sih. Karena effort buat masak itu, aku Gede. nggak ada effort sama sekali ya. Effortnya gede. Aku bener-bener orangnya mageran kalau misalnya buat masak. Dan palingan kalau aku masak pun yang aku bisa masak nasi Mie goreng, mie instan, terus telur goreng. Udah itu doang. Gak Iya ada sih. lagi sih. Aku setuju. Karena untuk masalah murah-murahan mana ya hampir sama lah ya. Aku lebih aku lebih suka beli makan di luar daripada masak, karena kalau masak nanti cucian piringnya jadi banyak. Dan itu cukup untuk masalah cuci piring tuh sama seperti nyuci baju ya, itu adalah perihal yang berat. Jadi mendingan beli makan, bungkusnya dibuang. Sebenarnya tidak sayang bumi. Tapi mau gimana lagi, saya juga agak mager anaknya. Makan pasti Dan Sobat Sipil pengen tahu nggak sih tempat makan yang murah di sekitar UNS atau di sekitar Solo Raya dan sekitarnya deh. Raya deh Ya, segitu. Aku mau nanya, kalau dari kamu rekomennya apa? Tempat makan yang menurut kamu tuh murah, kayak wah gila sih ini murah banget. Bulas. Bulas. Tadi aku sempat bilang 11.500 dapat nasi ayam, itu di Bulas. Gak ada tempat lain semurah di Bulas ya. Karena dia makanannya enak, terus murah. Jadi bener-bener Bukan sponsor. Iya, bukan sponsor ya. Tapi sayangnya Bulas gak ada di Shopee Food, guys. Ada di GoFood juga. Tapi Bulas ada di deket kontrakan 20. Mungkin nanti Devita mau ngedaftarin Bulas di Shopee. Bisa. Lihat nanti ya, guys. Bikin ini ya, petisi. Ya, lihat nanti aja itu. Nah, itu kan kalau makan siang.
kalau makan malam aku merekomendasikan nasi kare Salamet Riyadi. Kamu pasti pernah kan? Pernah dong, karena Kalau kan bingung nih tempatnya di mana? ya, Di seberang Novotel. yes, dan juga itu di samping Samiluas. Oh, Kamu baru tahu aku ya? baru tahu. Benar-benar di depannya Samiluas itu ada tempatnya. Nasi kare tuh berapa ya? Aku agak lupa. Tapi nggak nyampe satu orang 15.000 tuh nggak nyampe. Karena Hampir aku 10 sih. makan berdua. Aduh, berdua sama siapa tuh? Aku makan berdua waktu itu nggak nyampe 25.000. Jadi menurut aku tuh murah karena di Jakarta kita makan satu orang 25.000 paling murah. Jadi kalau aku ngerekomendasiin dua tempat itu sih. Kalau kamu gimana? Aku kalau ngerekomendasiin tempat makanan yang murah. Itu yang pertama di 3R. 3R itu di daerah Surya, di belakang UNS. Yang paling aku notice di 3R itu adalah es teh 1.500. Murah. Yes. Aku belum pernah nemuin es teh yang 1.500 gitu. Aku kan kalau misalkan makan di Burjo itu pasti es teh ya sekitaran 2.000, 2.500, 3.000. Tapi di 3R doang yang es tehnya 1.500 gitu loh. Murah ya? Ya. Apa emang nggak nyari untung atau gimana? Aku nggak tahu konsep dari tempat makanannya gitu sih. Paling kalau Burjo ya. Burjo aku ngerekomendasiin Burjo Amora. Karena pasti makanan favorit, gak makanan favorit sih, kayak makanan kebiasaan anak kos itu kadang orak-arik, kadang magelangan, kadang nasi gorengnya. Nah, di Burjo Amora itu tuh Seingetku orak-ariknya itu 7.500. Jadi bagi kalian sobat sipil yang mau makan orak-arik atau magelangan itu 8.000. Aku inget sampai sekarang karena murahnya itu. Berarti aku ingetin. Gitu sih. Tempat nongkrong. Ya sebenarnya di Solo banyak-banyak aja sih karena Banyak kafe juga lucu. udah banyak yang muncul kafe-kafe baru. Tapi yang paling apa ya? Menurutku tempat cozy itu yang tempat nongkrong di namanya Bukuku Lawas. Oh, itu deket sama kosku. Oh iya. Iya. Jadi tuh di Bukuku Lawas tuh konsepnya, jadi itu tempat kafe yang isinya tuh ada buku-buku. Jadi tuh kalian berada di sebuah perpustakaan gitu, cuman ya kafe. Kalian bisa pesan minuman, kalian bisa pesan makanan di sana. Bisa baca buku. Bisa juga dan bisa beli bukunya di sana. Oh, sumpah. Serius. Jadi aku baru tahu. Dan kemarin aku tuh sempet denger info kalau mereka ada promo gitu sih. Kayak satu buku ada 10.000 kalau nggak salah. Ini bukan sponsor lagi ya, tapi itu kalian harus cobain ke sana. Dan yang paling aku rekomen sih chocolate floatnya ya. Aku biasanya beli itu soalnya. Itu sih kalau misalkan tempat nongkrong rekomen dari aku. Kalau kamu gimana? Aku karena sebenarnya Bukuku Lawas tuh deket kosku, cuman ada juga sih yang dekat, tapi nggak sedekat Bukuku Lawas ya, yaitu Alma Mater. Kalian sebagai anak UNS pasti udah tau lah ya Alma Mater tuh di mana. Kayak at least pernah lah ke Alma Mater gitu, sekali atau dua kali. Ya, aku merekomendasikan itu karena aku bukan cuma tahu ya. Karena aku paling sering ke Alma Mater karena kayak ya mau kemana lagi aku nggak tahu. Alma Mater adalah tujuan terakhir. Nah, sebenarnya selain Alma Mater nih ada banyak nih kafe yang seru buat nongkrong. Ada Anak Panah. Anpan ya biasanya. Iya, biasanya kita nyebutnya Anpan atau enggak APK. Itu Anak Panah. Ada juga Cold and Brew. Itu deket banget sama kampus. Serius, deket banget sama kampus. Oh, CNB. Iya, CNB. Oh, alah. Sama ada punya dosen kita tercinta, yaitu Truntum. Kalian bisa cobain di Truntum juga. Ini TMI lagi ya. Truntum itu adalah tempat langganan teman-teman Civil Week untuk rapat offline. Yes. Jadi kalau misalkan ke Truntum malam, pasti ketemu satu aja deh bidang dari Civil Week lagi rapat offline di situ. Tapi aku mau nanya sih, kalau kamu biasanya kalau nugas itu di mana? Kos temen. Kalau nggak di kos aku, di kos temen. Karena kalau mau nugas sebenarnya beberapa kali pernah nugas di kafe, cuman kan suasananya kurang kondusif ya, rame, berisik. Jadi aku lebih suka atau lebih mending ke kos temen atau enggak di kos sendiri aja. Karena bareng-bareng juga ya. Iya, dan lebih hening. Benar. Kalau kamu? Kalau aku rekomenin buat sobat sipil kalau nugas di perpustakaan UNS. Tapi kalau di perpustakaan UNS tuh harus booking H-1 deh, baru kalian tuh bisa untuk stay di sana, untuk nugas bareng sama temen kamu gitu. Dan juga ini ada bukan inovasi, kayak tempat inovasi baru untuk anak-anak UNS, terkhususnya sobat sipil yang mau nugas, yaitu di Teknopark.
Jadi tuh ya. di Technopark ada semacam coworking space gitu, namanya coworking space Shopee dan juga Garena. Di sana tuh benar-benar 100% free, kalian bisa nugas di sana. Boleh Dan minum? yes, bisa refill water juga soalnya. Kalian Wow. boleh bawa botol minuman sendiri dari kosan kalian ke sana, bisa refill waternya. Itu. Dan tempatnya benar-benar hening karena ya tempat itu diperkhususkan untuk kalian bekerja di sana. Gitu. Nah, biasanya kamu kalau gabut ngapain selain nongkrong? Aku kalau gabut di kosan itu the one and only cuman dengerin musik. Karena aku pecinta musik ya. Sorry aja tapi aku pecinta Biasanya musik. musik apa? Aduh, jangan disebut nanti di roasting malah kayaknya sama teman-teman sobat sipil. Oh, iya. Terus paling kalau misalkan dengerin musik itu biasanya aku nonton film. Dan genre favorit aku itu film horor. Yang biasa aku tonton itu selalu ya film horor The Shining, kalau nggak Insidious. Karena Insidious itu film horor pertamaku sih gitu. Emang kamu nggak suka film horor? Can't relate. Seriusan nggak suka? Jangan kan film horor ya. Nonton tuh aku nggak begitu suka nonton. Nggak begitu. Kenapa nggak enjoy. suka nonton? Bosen. Ya, Kayak kamu gabut, terus kamu nonton film kan juga gabut. itu pendapat orang-orang beda-beda ya. Beda-beda. Jadi aku kalau gabut bukan nonton. Jadi Karena- ngapain kalau Karena gabut? aku punya pacar. Waduh, Kalau gabut ya pacaran. Tapi biasanya pacarannya paling kayak daripada nongkrong ya. Yes. Karena kan bosan juga ya kayak nongkrong terus. Paling cuman keluar keliling-keliling Solo terus atau enggak drive thru McD. Udah gitu doang sih ini sebenarnya. Terus kalau orang bilang juga kayak itu mengisi kegabutan dengan gabut gitu kan. tapi bagi- opini bagi- kamu tuh kurang relate ya bagi orang-orang jomblo di sana ya. Ya, tapi Jadi tapi pasti sobat sipil ada lah. bisa yang kalian punya filter pacar. ya, kalian pilih kayak kira-kira Iya. yang cocok untuk kalian itu yang mana gitu. Kadang nih kan pasti kita suka main kan. Kamu suka Benar. main nggak? Ya iya sih, kalau nggak Sama. main stres hidup. Stres nggak sih kayak kita harus main biar seru. Nah, biasanya kamu kalau main kemana? Aku kalau main tuh jujur nggak tahu tempatnya apa sih. Paling ya nongkrong-nongkrong itu termasuk main bagi aku ya. Terus kalau misalkan main misalkan ke mall, kalau ke mall jarang sih, tapi kadang ke The Park juga yang ada di Solo baru. di Solo Baru. Terus juga mungkin ke Kobar kalau misalkan mau main, nyambi makan aja di sana. Terus paling kalau misalkan ngomongin olahraga kayak tempat olahraga gitu, Stadion Manahan salah satunya. Karena yang aku bisa lakuin itu cuman jogging. Dah. Selainnya mager kalau misalkan mau olahraga. Aku juga suka olahraga. Biasanya aku olahraga suka jalan di mall. Karena aku di Jakarta pun kalau bosen nge-mall. Olahragaku ya di mall jalan kaki sampai capek. Ya paling aku main ke mall sih. Biasanya aku kalau ke mall Solo Paragon atau ngedepan. Nih struggle kamu kalau duit ngepres biasanya kamu ngapain? Kalau duit kamu tuh ngepres gitu. Gak makan. Ya sih sama. Dan Itu cara mengatasinya adalah tidur. yes, bener banget. Kalau uang kamu ngepres terus kamu lapar, kamu pengen makan tapi nggak ada duit, mending tidur sampai kamu lupa kalau kamu lapar. Sebenarnya nggak sehat sih, Kalau berpergian itu kan pasti beli minum gitu-gitu kan. mahal. Nah, karena aku membawa botol air, jadi itu aku nggak usah perlu beli Tinggal refill minum. aja nggak sih? Yes, tinggal refill minum. Dan di UNS pun juga ada refill waternya juga buat Oh air iya? minum ada. Aku baru tahu. Ya ampun, aku baru tahu sumpah. Kamu tuh anak UNS atau bukan sih, Dep? Karena baru 2 bulan. Ya juga sih, tapi itu. Dan juga kalau misalkan kalian mau makan, nyari diskonan ya itu. Lewat aplikasi. Food. Aplikasi makanan dan itu Lebih mungkin spesifik diskonnya, ya, aplikasinya Shopee Food. yes, untuk 2 orang 1 pesanan sih. Dan yang terakhir adalah punya pacar. Oke, kayaknya kita udah terlalu banyak ngomong dan kayaknya juga kalian udah bosen nih dengerin kita ngomong. Jadi, mending kita udahin aja. Makasih buat Sobat Sipil yang udah setia buat dengerin kita. Jangan lupa buat follow Instagram dan Spotify HMS Talk. Dan juga jangan lupa buat subscribe Telegram dan YouTube HMS. Dan yang terakhir, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Yes, kalau ada perkataan yang kurang berkenan dari kami mohon maaf ya Sobat Sipil. Aku Devita. Aku Rafli. Sampai jumpa di HMS Talk Sana Sipil berikutnya.